Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin 3 hari terakhir ini akan menjadi momen tahapan awal dari lahirnya gedung pertemuan di samping gereja ini. Malam ini, Selasa tanggal berapa ini? 7 November, kita intensikan dalam doa dan mahkota Ekaristi apa yang menjadi gawe kita bersama. Besok pagi bangunan lama akan dirobohkan dan memang sudah sangat rusak ya. Kemudian Kamis akan diadakan awal pembangunan. Bukan kerja panitia, tetapi Anda semua, kita semua akan melakukan itu dengan cara partisipasi masing-masing. Perjalanan yang pasti mengajak kita bijaksana dalam mengambil bagian. Dan rupa-rupanya hari ini firman Tuhan membekali kita. Maka tidak layak kalau Romo Agus yang memberi bekal. Kita undang saja seseorang yang datang dari tanah suci, kewarganegaraan Roma, namanya Paulus. Ya, saya ingin membacakan khotbah Paulus untuk jemaat di Kota Utara, Paroki Yohanes Rasul Wonogiri, yang mulai hari ini melakukan tahap pembangunan gedung. Apa saja yang dipesankan oleh Paulus adalah begini. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sebudi,
dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sementara kita mengambil bagian dalam aneka cara mewujudkan gedung pertemuan nantinya, kalau Anda merasa ada yang tidak seret, bacalah surat Rasul Paulus ini, ikut Bapak Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 5 sampai 16. Roma 12 ayat 5 sampai 16. Ini tentang banyak hal, bagaimana ketika dalam banyak perkara yang melelahkan, bagaimana kita mengambil sikap yang bijak. Amin. Yuk, pikirkan secara sederhana dan yang sederhana-sederhana saja. Saudari-saudara, senjata dan kekuatan berproses dalam pembangunan, karena nanti mesti eneng-enengan, ono sing mutung, ono sing rumangsa ora ketrima, perno-perno, enggak apa-apa. Itu berproses, tetapi letakkanlah itu dalam dasar iman, karena gereja ini berlindung pada Santo Paulus, ya firman Allah melalui Paulus. Roma 12 5 sampai 16. Yuk bersama-sama. Roma 12 5 sampai 16. Sekali lagi. Judulnya, kita masing-masing adalah anggota satu sama lain. Itu efeknya sangat panjang. Kita semua adalah anggota satu sama lain. Wis ngono wae kok ndak malah dadi khotbah, ya. Men Santo Paulus wae. Berapa? Roma. Jadi nek ketemu pas dengan pembangunan Roma 12 5 sampai 16 gitu ya. Nek ono sing besut Roma 12 5 sampai 16 gitu. Nek do kuwatir kentekan dana Roma 12 5 sampai 16. Engko kundur diwaos ya. Mari menutup dengan berkat Tuhan. Mana sih gedung yang mau dibongkar dan dibarui? Mari kita lihat. Ini adalah tanah milik Gereja Santo Paulus Kota Utara. Dan ini adalah bangunan yang sudah tua dan akan dirobohkan tentu saja ya. Tadinya masih digagas, tidak usah dirobohkan tapi diopeni. Tapi akhirnya karena lihat, Anda sendiri juga bisa melihatnya, ini sungguh-sungguh sudah mangkrak lama, maka kemudian akan dibongkar untuk didirikan gedung pertemuan yang baru. Karena umat di sini sangat aktif dalam berkegiatan, maka butuh gedung pertemuan. Dan ini yang akan dirobohkan besok dan dibangun gedung yang baru.